Shalom, selamat pagi, senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, Saudara boleh toleh kanan kiri katakan, ojo turu lo ya, haleluya. Karena hari ini cerah, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masuk lagi dalam pengajaran firman Tuhan. Karena kemarin hari kasih sayang, maka kita hari ini akan belajar seri pengajaran tentang pernikahan. Kita akan belajar bagaimana pernikahan secara kekristenan dan supaya kita belajar bagaimana pernikahan yang baik dan benar, ya. Kita akan eksposisi bersama-sama pengajaran tentang pernikahan oleh Rasul Paulus, ya, bagi jemaat Korintus. Bapak Ibu Saudara, saya awali dulu di awal bahwa saya adalah pendeta yang tidak abu-abu. Saya akan jelas berkata tidak kepada perceraian. Jadi apapun masalah kalau ada konseling pernikahan masuk, saya tidak akan ambil opsi cerai. Baik itu KDRT, baik itu perselingkuhan atau apapun, tidak akan mengambil opsi cerai. Karena Allah membenci perceraian. Maka hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan secara dogmatika. Baik doktrinnya maupun etikanya yang terjadi hari ini di keluarga-keluarga Kristen yang ada. Mari sama-sama kita buka 1 Korintus 7 ayat yang ke-1 sampai ke-16. Saya akan jelaskan perlahan supaya jemaat Tuhan bisa mengerti. Baik, hari ini sasarannya ada 3. Saudara yang belum menikah, yang sedang menikah, maupun yang sudah melakukan perceraian. Kita akan sama-sama belajar. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, ayat yang kedua. Tetapi mengingat bahaya percabulan. Tahan di situ dulu. Paulus mengingatkan kepada laki-laki kalau tidak bisa kontrol dirinya, lebih baik apa? Selibat aja. Karena Paulus juga selibat, nanti kita akan baca. Nah sekarang kita masuk, perhatikan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai apa? Istrinya? Bapak-bapak, halo, suami-suami, halo, istri cukup? Ini Alkitab yang ngomong loh. Suami cukup, istrinya 1. Nah, kepada setiap perempuan mempunyai apa? Suaminya, istri-istri, halo, ibu-ibu, halo, suami cukup? Jelas? Jadi enggak pakai simpanan ya. Saya sedih kalau mendengar, iya Pak, resminya 1 Pak. Ya enggak resmi banyak Pak. Nah ini. Alkitab mencatat suami istrinya 1 dan istri suaminya juga 1. Ayat yang ke-3. Hendaklah perhatikan suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Masalahnya banyak keluarga-keluarga suami tidak tahu kewajibannya. Ini problem. Sudah enggak jadi suami yang sesuai kewajibannya, enggak jadi ayah yang baik buat anak-anaknya. Ini problem juga. Terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi dua-duanya punya peran. Kalau sudah belajar di Alkitab, wanita Tuhan ciptakan dari tulang rusuk pria untuk menjadi penolong. Yang apa? Sepadan. Jadi laki-laki, pria dan wanita itu punya porsinya masing-masing. Kalau saya boleh berkata ini normalnya Bapak Ibu Saudara ya, tetapi ada yang kasus-kasus. Contoh, normalnya suami tulang punggung. Tapi ada kasus-kasus yang istrinya yang tulang punggung, itu ada, itu kasus khusus. Tapi normalnya pria, laki adalah tulang punggung, wanita biasanya pendoa syafaat. Makanya suami-suami penuhi tanggung jawab Anda, istri-istri penuhi juga tanggung jawab Anda. Loh ini Alkitabiah, yang kita belajar dari Alkitab. Nah masalahnya hari ini kan banyak yang di luar dari dogma, itu sebutannya etika, nanti kita akan belajar juga. Tapi mari kembali kepada kodratnya. Suami memenuhi kewajibannya. Dan istri pun juga sama. Ayat yang keempat. Nah, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi suaminya, demikianlah pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Maksudnya apa? Tetapi istrinya maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menikah, maka 2 jadi 1. Wes gak iso kepala dewe-dewe. Kami, saya, istri masuk dalam pernikahan yang ke-5 tahun. Sepanjang 5 tahun kami belajar dalam pernikahan, kami satukan kepala. Ada kalanya saya yang ditegur. Yang, wah, peyang ya, enggak ya.
Yang kaya enggak ya. Yang ojo gitu. Terus apakah saya akan membantah? Hei istri kamu, saya kepala keluarga apa kamu? Mau melawan saya? Enggak bisa. Ada kalanya ketika suami ditegur istri, ya terima. Oh baik-baik, saya perhatikan, saya perbaiki lagi. Begitu sebaliknya, ketika suami memberi masukan kepada istri, maka apa yang terjadi? Ya istri dengarkan, oh iya Pak, tak perhatiin Pak. Akhirnya boleh dihilangkan. Nah ini penting sekali saudara. Ini pentingnya keterbukaan. Saya semenjak saya pacaran dengan istri saya, WA, Instagram, TikTok, Facebook saya, semuanya connect dengan istri saya. Dia boleh buka HP saya 24 jam. Bapak Ibu, saya mohon maaf, kalau Anda mau pinjem HP suami Anda nggak boleh, hati-hati. Kalau suami mau pinjem HP istrinya nggak boleh, hati-hati. Apa yang disembunyikan? Loh, betul nggak? Dua jadi satu, nggak ada yang tersembunyi loh. Saya terbuka, saya kasih tahu password HP saya, buka, suka-suka. Karena tidak ada yang saya sembunyikan. Halo suami-suami, halo istri-istri, jangan ada yang kau sembunyikan. Saya pakai Instagram, mau banyak orang DM, banyak orang japri, dan saya tahu intensitasnya. Mau konseling atau mau goda nih? Kalau mau goda apa yang saya lakukan? Saya blok langsung. Jangan pernah merasa kuat. Contoh lagi, reunian, ketemu mantan. Tuker WA, aku udah lama loh gak kontak kamu loh, boleh minta WA gak? Mulai itu, mulai chatting di situ. Kenapa gak langsung diblok dari awal? Anda sudah punya istri, Anda punya suami, Anda punya anak. Masalahnya hari ini banyak orang tahu Tuhan tapi gak takut Tuhan, itu perselingkuhan. Anda tahu itu istrinya orang. Anda tahu itu suaminya orang, lah kok digaspol, kok dihajar, kok dibobol, kok dicetak gol. Harusnya saudara tahu kan, enggak benar ini, stop. Dua menjadi satu. Saudara, janji suci pernikahan. Saya setia saat kamu susah, senang, kaya, miskin, sakit, sehat. Itu saudara katakan ke siapa? Bukan hanya ke pendeta, bukan hanya ke jemaat, tapi ke Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa hari ini banyak yang melanggar janjinya padahal janji sama Tuhan? Saya bilang ke Pastor Rafat bagian pernikahan, tambahkan dalam kurus maupun gemuk, dalam kencang maupun kusut. Loh iya. Namanya fisik bisa berubah, betul? Iya. 30 tahun yang lalu gini, 30 tahun kemudian gitu. Cinta kan gak melihat itu. Maka saya katakan, biarlah cinta seperti anggur dan madu. Wah, kenapa? Jangan seperti permen karet. Kenapa? Karena permen karet manis di awal, pahit di akhir. Tapi kalau anggur tambah manis, tidak ada expirednya, tambah mahal. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dengan madu sama. Tambah mahal, tidak ada expirednya. Maka harus sampaikan, sehari ini saya sampaikan, bagi yang belum menikah, pikirkan matang-matang. Bagi yang sudah menikah, setialah dengan pasangan yang saudara pinang dan saudara sudah menerima pinangannya. Bagi yang sudah melakukan perceraian, ya sudah, jangan diulangi lagi, kan begitu. Mau gimana? Nasi sudah menjadi bubur. Lanjut ayat yang kelima. Nah, saudara, ini menjadi landasan, ayat yang kelima boleh ditampilkan. Bagaimana pastor kalau ada KDRT? Bagaimana kalau ada perselingkuhan? Bagaimana kalau ada problem? Ini sudah jelas, perhatikan. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Supaya apa? Masing-masing suami dan istri bisa berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu rekonsiliasi. Supaya iblis jangan menggoda kamu karena kamu tidak tahan bertara. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Boleh ada problem, tapi cerai bukan opsi. Saya melayani beberapa pasutri, bahkan KDRT sekalipun. Ada satu yang berkata, pastor, saya mendengar khotbah pastor. Pasangan saya berselingkuh, bahkan sudah melakukan sesuatu yang gak baik. Tapi karena saya tahu kebenaran, walaupun dia sudah lakukan itu, saya tetap berdoa dia pulang, saya ampuni, saya tetap diterima dia apa adanya.
Lu gak mudah Bapak Ibu Saudara. Jadi maksudnya apa? Kita lihat ayat yang kelima kembali. Kalau ada masalah yang fatal, itu bisa untuk apa? Merenung dulu masing-masing, tapi bukan opsi cerai yang diambil. Tapi coba renungkan dulu, salahnya dia apa, salahnya aku apa. Yuk kita ketemu, kita ngobrol. Masalahnya adalah apa? Nah ini, keluarga lek wis kadung melok, wah, sivil luar lagi Bapak Ibu Saudara. Loh betul. Bagaimana cara menangani? Satu, dibantu pendeta boleh. Kedua, dibantu konselor. Ketiga, keluarga-keluarga yang mendukung. Masalahnya hari ini kalau ada masalah langsung kan begini kan. Ini saya ambil realita nyatanya aja. Banyak orang tua langsung gini, wis pegat aja wis, jauh cerai aja. Loh itu loh, janjinya bukan sama manusia, janjinya tuh sama Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, saya bukan pendeta yang akan mengambil keputusan untuk cerai. No. Kalau pendeta lain punya itu monggo. Tapi kalau saya menangani kasus bagaimanapun sampai detik terakhir, no kepada cerai. Saya akan usahakan yang terbaik gimana. Yuk ngobrol di meja makan, yuk bisa ketemu, yuk ada pihak-pihak. Keluarga yang mendukung, ayo sama-sama. Masalahnya kan banyak yang ngompor-ngompori itu apa? Banyak yang ngompor-ngompori untuk, wis gini aja, wis gitu aja. Alkitab berkata, kita lihat lagi ayat kelima. Kenapa perlu waktu saudara untuk berdoa? Ayat kelima boleh ditampilkan. Ayat kelima, berdoa. Supaya apa? Supaya bisa rujuk. Karena kalau tidak berdoa, apa yang terjadi? Iblis akan masuk. Kenapa penting berdoa? Supaya iblis gak masuk. Mungkin saya tahu ada saudara yang suami atau istri karena bekerja harus LDR. Doa itu berkuasa. Silakan video call mesbah keluarga tiap malam. Supaya apa? Mungkin secara rohania, batinia terkonek, tapi secara ragawi kan gak terkonek. Supaya di sana dia jaga kesetiaan, yang di sini juga jaga kesetiaan. Supaya tidak jatuh dalam dosa. Iblis senang ganggu keluarga. Iblis suka menghancurkan keluarga. Bagaimana cara melawannya? Doa. Ayat yang ke-6, perhatikan. Hal ini kukatakan sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah. Maksud dari Paulus ini adalah langkah antisipasi. Supaya tidak terjadi hal yang buruk maka ada antisipasi. Ayat yang ke-7. Nah perhatikan. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti Paulus. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ayat yang ke-8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin. Perhatikan. Dan kepada janda-janda aku anjurkan. Supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Bapak Ibu Saudara, Paulus hidup sebagai seorang yang selibat. Sampai mati tidak menikah. Dia tidak punya pasangan. Nah kalau dikatakan janda-janda, kenapa ya Alkitab gak menulis duda-duda ya? Kenapa ya? Loh ini perlu kita dalemi. Jawabannya kenapa? Karena observasi saya baik masa ini dan masa lalu, seorang janda, ini saya sebut janda yang cerai mati ya, bukan yang cerai hidup ya, yang ditinggal suaminya mati, itu biasanya dia bisa bertahan sendiri membesarkan anaknya. Tapi kalau duda, mohon maaf, ditinggal, new, baru kan gitu biasanya. Langsung. Ya, kayak ada seorang bapak-bapak kehilangan istrinya, bingung nyanyi dia. Ketika ku hadapi kehidupan ini, janda mana yang harus ku pilih? Wah, urusan rondo malah. Ya, tapi enggak semua. Ada juga, nanti kita lihat ayat ke-10, coba ayat 9 ya. Nah, tapi kalau enggak tahan, udah tulisannya. Kalau tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka apa? Kawin. Ya ada juga janda-janda yang gak tahan, aduh aku kok sendirian. Tapi nanti saya kasih pandangan. Bagaimana pandangan gereja kita tentang pernikahan. Supaya ada satu garis yang jelas bagi jemaat Tuhan. Sebab lebih baik kawin daripada apa? Hangus karena hawa. Nah ini banyak yang orang salah di sini. Ketika mohon maaf, mungkin sudah ditinggal, meninggal oleh pasangan, terus saudara bisa pacaran dengan orang seenaknya, terus bisa pergaulan bebas. Enggak begitu konsepnya. Enggak begitu. Bukan berarti, loh kan saya sudah pernah nikah, enggak apa-apa saya pacaran dengan orang seenaknya, saya bisa melakukan pergaulan. Enggak begitu. Itu di hadapan Tuhan zina. Saya percaya hari ini saudara mulai mendapatkan pencerahan yang saya katakan amin. Supaya saudara menghargai bahwa pernikahan itu sakral dan pernikahan itu mulia.
Terutama buat yang belum menikah. Kalau pendahulu-pendahulu sudah pernah membuat salah, ya jangan ditiru, jangan diikuti, jangan dilakukan. Sudah banyak yang kita bisa belajar. Ayat yang ke-10. Mari kita lihat. Nah, perhatikan, ini dogma, doktrin. Kepada orang-orang yang telah kawin, Paulus tidak, bukan Paulus. Tetapi Tuhan perintahkan, mari baca sama-sama. Supaya seorang istri tidak boleh jelas. Titik di situ. Ini dogma. Tapi masalahnya kita hidup ada etika, ada peraturan dilanggar. Lampu merah berhenti diterabas. Naik motor harus pakai helm. Oh enggak ada yang nilang kok enggak usah pakai helm, diterabas. Oh enggak usah mobil, enggak usah pakai sabuk, kan enggak ada yang nilang, diterabas. Maka apa yang disampaikan dalam firman Tuhan? Kita lihat ayat yang 11. Tuhan sudah tahu dan Paulus menyatakannya apa? Dan kalau bercerai, dogmanya jelas, doktrinnya jelas, tapi namanya manusia yang melanggar. Maka ketika dilakukan itu apa yang terjadi? Jikalau ia bercerai, perhatikan, ia harus tetap hidup tanpa apa? Atau apa? Rujuk. Dan seorang suami, perhatikan apa? Tidak boleh jelas banget. Dogmanya jelas. Tapi etikanya yang sering dilanggar. Ada orang bertanya kepada saya, pastor, saya cara hidup. Pasangan saya sudah nikah, saya boleh nikah lagi enggak? Saya bilang enggak. You masih harus hidup tanpa pasangan. Kalau pasangan you nikah dengan orang lain, ya itu urusan dia. Tapi you harus nunggu sampai kapan? Sampai pasangan Anda mati. Karena janji pernikahan sampai apa? Sampai kakek nenek? Sampai apa? Maut yang memisahkan. Ada covenant, ada perjanjian. Ini yang banyak orang Kristen lupakan perjanjian ini. Makanya ini preventif buat yang muda-muda yang belum nikah. Nyari pacar jangan cuma berdasarkan nafsu. Nyari suami jangan cuma berdasarkan nafsu, nyari istri jangan cuma berdasarkan body atau nafsu. Nikah itu bukan seperti itu konsepnya. Nikah ini sesuatu yang mulia. Tuhan ciptakan seks itu juga mulia, tapi dunia merusaknya dengan pornografi. Kalau saudara belajar, Tuhan menciptakan pertama kali ada pernikahan loh, Adam dan Hawa. Bahkan umat jemaat Tuhan adalah mempelai Kristus dan Kristus ada mempelai jemaat. Ini jelas. Tapi kita tahu banyak manusia yang melanggar ini kan begitu. Sekali lagi ya, saya adalah hamba Tuhan. Apapun kalau saya terima kasus atau apapun, cerai itu sudah hilang dalam kamus. Tidak ada opsi itu. Yang ada hanya opsi kembali, rujuk, pulih. Emangnya Tuhan gak bisa pulihkan? Tuhan bisa pulihkan gak? Bisa. Yang percaya katakan amin. Saya mau tanya, kalau cerai yang korban siapa? Anak-anak. Makanya kenapa ini penting untuk saya sampaikan kepada jemaat. Tapi ya sudah, saya tahu. Ada yang sudah melakukan itu terus gimana? Ya sudah, ya jangan diulangi. Mau ya apa? Tetapi pasti ada resiko yang harus ditanggung. Pasti ada sanksi yang harus ditanggung. Ya sudah. Karena setiap apa yang dilakukan pasti ada resikonya. Ya jangan diulangi. Lanjut. Ayat yang ke-10, 11. 12. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Maksudnya apa? Kalau saudara menikah dengan orang yang tidak hidup dalam pertobatan, ya jangan diceraikan. Dukung dia supaya dia bertobat. Ayat 13. Dan kalau ada seorang istri yang bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangan ia menceraikan suami atau laki-laki itu. Ayat 14. Nah, perhatikan ayat 14 ini penting. Karena suami yang tidak beriman, perhatikan. Kalau saudara punya pasangan yang tidak beriman dalam pertobatan, iman pasangan saudara bisa menolong dia untuk dia bertobat. Dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suami. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah cemar.
Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak yang kudus. Maksudnya apa? Dalam setiap keluarga Tuhan bisa memulihkan. Yang percaya katakan amin. Baik suami maupun istri, orang tua dengan anak, mertua dengan mantu. Ayat yang boleh dihilangkan. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sekali mudah-mudahan ini bisa jadi contoh bagi keluarga-keluarga. Saya punya orang tua, saya punya mertua. Dalam pernikahan kami, mereka tidak pernah cawe-cawe ngurus yang sampai detail gitu. Tapi kan banyak mertua-mertua saya ceritain di Kutub Utara ya. Ngurusi, istrimu kok gak bisa kayak gitu tanggoy sih? Suamimu kok gak bisa kayak gini sih? Kalau sudah nikah ya selesai. Mereka sangat menghormati saya, bersyukur. Orang tua saya, mertua saya mendukung kami. Bahkan ketika kami minta nasihat baru mereka bersuara. Kalau tidak diminta nasihat ya tidak masuk-masuk ke ranah yang bukan arealnya. Tapi masalahnya banyak keluarga-keluarga carut marut karena apa? Mertua silang, terus orang tuanya melok kabeh, melok, dulur ikut, runyam. Rusak, semua punya ego masing-masing. Saya di sini bilang karena ini firman Tuhan yang katakan bahwa ada pemulihan, yang percaya katakan amin. Maka saya rindu supaya tidak ada lagi generasi-generasi seterusnya atau siapapun itu yang mengambil opsi cerai. Saya sedia lihat hari ini banyak orang-orang bahkan orang Kristen terkenal cerai, ini cerai. Apa contohnya yang bisa dicontoh itu? Apa nikah seperti itu? Enggak, nikah lebih daripada itu. Nah ini mudah-mudahan didengar oleh anak-anak muda. Kalau kau cari pasangan, dituntun Roh Kudus supaya enggak asal dapatnya. Supaya dapat yang betul-betul dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang jomblo katakan amin. Oh ya. Haleluya. Ya. Selanjutnya ayat 15. Perhatikan. Kalau orang yang tidak beriman, perhatikan. Jadi orang yang enggak percaya Yesus mau cerai, Yesus gak diurus. Karena orang di luar Yesus, ya kehidupannya enggak baik. Makanya dikatakan apa? Kalau enggak beriman, enggak percaya Yesus mau cerai, biarlah ia bercerai. Karena enggak di dalam Yesus. Tapi yang di dalam Yesus, Anda mesti tahu ada kebenaran firman Tuhan. Dalam hal yang demikian saudara-saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil setiap kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Ayat yang ke-16. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Halo Bapak Ibu Saudara, suami dan istri, mari saling mengasihi dengan kasih mesra yang mau katakan amin. Boleh ada badai topan, tetaplah setia. Saya mohon maaf, saya mengalami konseling banyak pasangan-pasangan dan juga ada yang kadang-kadang ini loh, masa saya harus agak sedikit membahas sedikit karena ini perlu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dalam suami istri perlu yang ada namanya kasih mesra, perlu ada mesra. Kalau saudara pelajari kasus-kasus perselingkuhan, kenapa? Karena nyari mesranya di luar, akhirnya jatuh dalam dosa. Maka penting untuk suami istri mesra. Ingatlah berapa puluh tahun yang lalu manggilnya itu yang saya kira, aduh apa ya jenengi sopo lali aku lah, jangan sudah. Panggilan saya yang pertama kali pacaran ya, ayah bunda gitu ya. Atau apa ya, gak tahu babeb, wah. Hun. Yes. Ini panggil sesuai dengan apa yang dulu. Ingatkan lagi cinta yang dulu toh. Karena di hari kasih sayang ini mau saya sampaikan bahwa pernikahan itu indah di dalam Kristus. Nah sekarang, saudara, pertanyaan terus gimana Pak? Apa kata Alkitab tentang yang sudah melakukan perceraian? Loh, saya akan sampaikan yang Alkitab ya. Apa yang saya sampaikan di Alkitab. Markus 10 ayat ke-9 sampai ke-12. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Ayat yang ke-10. Ketika murid-murid sudah di rumah, murid-murid bertanya kepada Yesus tentang pernikahan dan perceraian. Ayat yang ke-11, perhatikan. Lalu kata Yesus kepada murid-murid dan kepada kita, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Ayat 12,
Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat jelas, ya ini dokumennya, ini doktrinnya. Tapi etikanya kan banyak yang melanggar. Ya saya dalam posisi bukan menghakimi. Kita punya Tuhan yang mengampuni, mengasihi, memberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Tapi saya mohon ya jangan diteruskan. Jangan dilanjut terus, salah terus. Ya banyak saudara sebetulnya. Ya ini gak bisa saya sampaikan di mimbar, tapi banyak kasus-kasus yang macam-macam. Ya sebetulnya itu semua bisa diantisipasi kalau di rumah itu ada keterbukaan, ada kehangatan, ada kasih mesra. Yang paling penting apa Bapak Ibu Saudara? Mesbah keluarga. Malam doa yuk, pagi doa. Supaya apa? Iblis tidak masuk ke situ. Hari ini iblis gak bentuk dalam yang nakutin yang hihihi, haha, enggak. Iblis datang dengan hai, gitu saudara. Kenalan dong, nah itu saudara. Itu lebih berbahaya saudara. Tapi kita doa supaya jangan ada celah. Nah sekarang kita masuk ke dalam bagaimana pandangan gereja kita. Yestoya Malang tentang pernikahan. Yang pertama, kita tidak mengenal yang namanya perceraian. Kalau ada konseling pernikahan, tidak akan pernah ada opsi dari kami untuk cerai. Yang ada rekonsiliasi, doa. Kalau KDRT saling mengamankan diri dulu. Satu mungkin bisa di rumah keluarganya, satu di rumah keluarganya. Baru sudah mulai tenang emosinya, ditemukan tapi tetap ada tim keamanannya. Tidak ada opsi cerai. Karena hanya maut yang bisa memisahkan. Terus yang kedua, gereja tidak menikahkan cerai hidup dengan cerai hidup. Karena itu masih pasangannya orang, itu masih suaminya orang, itu masih istrinya orang. Ya, jadi gereja tidak menikahkan. Terus ada kasus, Pak, Pastor. Tapi mereka itu sudah tinggal serumah, Pastor. Gimana kalau nggak dinikahkan ini bahaya. Ya opsinya, ya pisah rumah toh. Lah gimana bukan suami istri kok bisa serumah itu gimana? Kalau bahasa halusnya apa? Kohabitasi. Lah kok bisa tinggal serumah? Kok nggak takut sama Tuhan? Ya pisah dulu. Nggak bisa. Itu bukan jalan keluar supaya serumah bisa terus dinikahkan. Kita nggak mau, kami hamba Tuhan nggak mau itu terjadi. Tidak menikahkan cerai hidup dengan lajang. Tidak menikahkan cerai hidup dengan cerai mati. Ya itu tadi kembali lagi pertanyaan loh, kalau misalnya yang satunya sudah nikah duluan gimana? Ya udah tunggu sabar. Entah engkau rekonsiliasi atau yang sudah itu meninggal duluan, kan begitu. Untuk belajar komitmen. Yang ketiga, pemberkatan nikah, perhatikan, pemberkatan nikah hanya dilakukan bagi mereka yang lajang dengan lajang, artinya mereka belum pernah menikah sama sekali. Itu pemberkatan di gereja. Yang terakhir, peneguhan pernikahan. Jadi ada pemberkatan, ada peneguhan. Peneguhan pernikahan dilakukan kepada siapa? Satu, cerai mati dengan lajang. Dan cerai mati dengan cerai mati. Kenapa? Karena orang yang cerai mati sudah pernah dulu diberkati pernikahannya. Baik dia mau menikah dengan yang lajang, tetap namanya peneguhan. Nah kalau peneguhan tidak bisa di gereja. Di rumah, resto, hotel, atau tempat lainnya. Nah yang terakhir, perhatikan anak-anak muda, khusus bagi yang hamil di luar nikah, juga tidak bisa diberkati tapi diteguhkan. Karena sudah melakukan hubungan suami istri sebelum waktunya. Ini jadi pengingat bagi anak-anak muda supaya jaga kekudusan sampai waktunya tiba. Ingat, pasangan bukan bicara hanya nafsu. Mari kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir, nama selesai ya. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dihendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu. Perhatikan, boleh baca sama-sama? Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari setia. Ayat yang ke-16. Kita baca bagian pertama. Sebab Allah membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saya kalau lihat kasus-kasus hari ini banyak, Pak, saya nggak tahu Pak, ternyata dia punya jiwa yang suka sadis. Itu kan ada istilahnya kan psikopat begitu.
Nah saya ada usulan, kalau sebelum nikah, silakan psikotes dulu aja ya. Loh iya tuh. Cek darah, cek psikologi. Ya supaya kalau udah nikah, karena kalau sudah menikah, itu sudah keputusan loh. Saya kasih katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Saya nikah umur 24, istri saya 21. Jadi waktu istri saya wisuda umur 22 sudah hamil gitu ya. Nah, waktu kami menikah, saya hidup bersama orang tua saya 24 tahun. Nah berarti sekarang kami tinggal sendiri. Berarti kami akan bersama-sama untuk puluhan tahun. Maksudnya apa? Yang belum nikah saya mau katakan, engkau akan lebih lama bersama-sama dengan pasanganmu daripada dengan orang tuamu. Maka pilihlah pasangan yang engkau bisa berpuluh-puluh tahun bersama dia. Saya 24 tahun sama orang tua. Kalau saya terus sampai 90-100 tahun, berarti saya akan 70 tahun bersama dengan istri saya. Betul apa betul? Anak saya akan menikah, dia akan hidup sendiri. Saya ngomongnya udah jauh aja. Anak-anak saya akan nikah, mereka sudah hidup sendiri. Berarti saya hanya berdua dengan istri tuh. Ya sampai maut yang memisahkan. Nah jadi langkah preventif. Yang pertama, pentingnya saudara memahami apa itu makna pernikahan. Pernikahan gak hanya bicara nafsu, tapi membangun sebuah bahtera rumah tangga yang ada Tuhan Yesus di situ. Yang ada anggur manis di situ. Ya, kalau saya boleh kasih masukan, suami adalah kepala keluarga. Ya, jadi bagaimanapun mungkin istrinya lebih hebat, lebih superior, tapi minta tolong jangan di depan orang jatuhkan suaminya. Oh tahu ini suaminya nggak berguna ini, nggak bisa. Justru sokong dia, dukung dia. Ini suamiku hebat ini, hebat orang hebat, puji dia. Realitanya kan kita ini kadang-kadang ngilokno pasangan kita di depan orang, kok bisa ya? Saya nggak habis thinking gitu ya, nggak habis pikir saya. Ngilokno anak kita di depan orang, kok bangga gitu loh. Saya itu kalau konseling dengarkan orang tua yang ngilokno anaknya, saya diem aja tapi hati saya meringis. Kok bisa ya jelekno anaknya di depan orang lain itu ya apa logikanya? Bukannya harusnya kita puji anak kita, sekalipun anak kita salah, ya dibenerin kan begitu. Nah masalahnya banyak hari ini orang berlindung, ya namanya anak-anak gitu. Anak kecil terus nyiram-nyiram minyak, ya namanya anak-anak. Terus korek api, ya namanya anak-anak bakar saudara. Ya namanya anak-anak Nah itu. Jadi hari ini penting untuk semua keluarga. Orang tua dengan anak-anak, mertua dengan mantu, suami dengan istri, kakek nenek dengan cucunya, buyut dengan cicitnya. Saya rindu ya, Yestoya semuanya keluarga yang rukun, yang percaya katakan amin. Saya enggak mau dengar ya, Pak tolong doakan Pak di pengadilan Pak, saya lawan adik saya untuk masalah aset. Aduh Tuhan Yesus, sedih. Dulu waktu susah bareng, mohon maaf waktu kere bareng, rukun, sudah diberkati Tuhan kok iso gegeran di pengadilan. Ini realita enggak Bapak Ibu Saudara? Realita. Tapi saya mau katakan masih ada Yesus yang bisa memulihkan, yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama pentingnya mendalami makna pernikahan, caranya gimana? Baca Alkitab. Yang kedua bagaimana? Saudara bisa melihat kelas-kelas, ikuti. Di gereja kita ada bimbingan pranikah. Dalam beberapa kesempatan, ada bimbingan pranikah yang enggak jadi nikah loh. Karena setelah tahu, waduh sifatnya kok weleng ini. Ya enggak lanjut, ya udah jangan dipaksa. Gimana lagi? Karena kalau sudah terjadi janji pernikahan, ya sampai maut yang memisahkan. Udah enggak bisa retur gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa. Ya, makanya penting sekali. Terus yang kedua, memilih pasangan dengan tuntunan Roh Kudus. Nah ini buat yang jomblo-jomblo, single-single, lajang-lajang ini. Restu orang tua itu tetap penting loh. Saya tuh heran kadang-kadang cowok-cowok ya, saya nggak cerita di sini, saya cerita Kutub Utara ya. Baru kenal cewek 1 bulan. Ngelawan orang tua yang sudah membesarkan puluhan tahun. Mama gak ngerti aku ini, cewekku ini. 20 tahun bersama-sama, belain cewek yang 1 bulan. Kesirep opo itu? Loh benar gak? Ini realita. Bagi saya restu orang tua tetap penting. Nah sekarang kalau gak direstui caranya gimana? Ngobrol, dialog. Jangan kayak, oh mama gak ngerestui, hari ini aku minggat. Oh kalau itu anak saya, wis minggat toh enak bebanku ringan. Loh iya tuh. Kok enak cek gambarnya minggat, anak sekarang kok gampang dikit-dikit minggat. Tapi ini anak yang di Kutub Utara ya, saya gak ceritain di Malang. Mungkin yang di Malang lebih parah. Hei, gak setuju sama orang tuanya, aku mending keluar aja. Gak bisa, dialog. Kalau saudara mau di bawah ada bowl, ngobrol di situ sambil makan sambil ngobrol.
promosi ya. Sambil ngobrol. Contoh ya, ini saya kasih cerita, saya punya teman. Sampai hari ini masih lajang. Dia bilang, aku cari yang cinta aku apa adanya. Waduh, saya bilang, ngimpi deh lu. Saya bilang, kenapa? Nggak suka mandi, matanya belen, badannya bau. Saya bilang, susah, nggak apa-apa. Saya percaya nanti akan ketemu cewek yang hidungnya kebal sama bauku. Waduh, ya sampai hari ini ya lajang. Ada kalanya kita perlu berubah. Nah sekarang kalau tidak direstui kan mesti tanya, ma, opo kok aku gak direstui sampai pasanganku, tanya. Contoh, terus orang tua jawab gini loh nak, pasanganmu itu keras, kamu yo keras, keras ketemu keras, antem-anteman. Oh gitu Tama, iya. Ya wis tak coba 1 bulan, aku tak coba jadi sabar. Wah, 1 bulan, iya mah gak iso mah, aku sampai ate pukul-pukulan malah. Ya berarti gak bisa. Percaya saya, orang tua yang waras ya, perhatikan orang tua yang waras masih punya ikatan batin dengan anaknya. Dia tahu yang terbaik buat anaknya. Kalau orang tua berkata, tidak ya nak, percaya dia tahu yang terbaik buat engkau. Ojo dilanggar, kamu langgar, ini buat anak muda, Anda langgar, bahaya itu, cilaka. Kalau saya, preferensi saya lebih baik restu orang tua. Kalaupun mungkin gini loh, kadang-kadang tak kenal maka tak. Nah kenalin pasanganmu ke orang tua gitu loh. Jangan disembunyikan, ditaruh di bunker, taruh di brankas. Itu pacar apa emas itu? Oh iya emas David. Lah. Kalau pacaran, ini pacaran yang sehat ya. Kenal no ke orang tua, datang. Kenalin, ma. Ini pacar saya apa menurut mama gitu. Oh iya jalan dulu nanti tak lihat, tak evaluasi. Waduh, ini rubriknya. Kerapian, bau badan, sikap. Waduh, kayak sampai 10 dan hasilnya kita bacakan. Waduh. Pacaran apa lomba itu ya. Loh iya no. Karena restu orang tua itu penting. Yang terakhir, yang ketiga. Ini bagi yang suami istri dalam pernikahan. Kalau saudara ngalami satu masalah, bisa berkonsultasi dengan hamba-hamba Tuhan yang berintegritas. Kenapa saya tambahkan berintegritas? Karena gak semua hamba Tuhan berintegritas. Ada hamba Tuhan yang cerai sisan. Ada hamba Tuhan yang selingkuh juga. Ada hamba Tuhan yang gak hidup benar juga. Maka carilah hamba-hamba Tuhan yang bisa dipercaya, yang bisa menolong saudara supaya pernikahan itu menjadi mulia. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pengajaran tentang pernikahan menguatkan saudara, ya, yang sudah melakukan kesalahan ya sudah, Tuhan sudah mengampuni, buka lembar baru, maju ke depan, ya, terus hidup dalam kebenaran dan jangan mengulangi kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Dan bagi yang dalam pernikahan, saya katakan tetap setia apapun yang terjadi, tidak ada opsi cerai. Dan yang bagi anak muda atau siapapun yang lajang, minta tuntunan Tuhan supaya ditemukan dengan pasangan yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya. Mari saya undang worship leader dan pemain musik boleh maju kembali ke depan. Biar di hari kasih sayang kemarin kita belajar bahwa pernikahan, kasih, mesra, sayang, cinta, itu Tuhan berikan bagi manusia karena itu mulia. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Saya rindu hari ini ada pemulihan. Kalau saudara datang suami dengan istri, saudara boleh rangkul suami atau istri saudara. Kalau saudara datang dengan anak atau dengan keluarga, boleh rangkul mereka. Biar hari ini ada pemulihan. Jangan keraskan hati kalau saudara ada salah, katakan, maaf ya ma, selama ini aku begini. Pak, maaf ya pak, aku seperti begini. Kalau ada anak dengan orang tua, boleh saling bermaaf-maafan. Jangan keras hati, jangan keraskan hati. Supaya ada pemulihan, ada pemulihan. Jangan ada amarah, jangan ada dendam. Ada kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Sekali lagi kalau saudara datang suami dengan istri, rangkul mereka. Kasih peluk mereka. Kalau saudara datang orang tua dengan anak, boleh juga peluk mereka. Oh Rabba Syekara lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Biar keluarga kami menyenangkan Engkau Tuhan. Biar pernikahan kami menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Hirapasyadalam. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini. Hirapasyadalam.
jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar keluarga kami Tuhan, aku menyenangkan-Mu. Dengan sungguh jemaat Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Musik boleh mengalun dengan lembut bagian ref. Saudara berdoa sekali lagi, kalau saudara datang suami dengan istri, peluk mereka, dekap mereka. Kalau saudara bisa berikan cium mesra saudara, biar ada kasih mula-mula itu timbul dan muncul kembali. Kalau orang tua dengan anak saudara boleh juga saling berpelukan, saling mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Anak mendoakan orang tua mendoakan anaknya. Kakek nenek mendoakan cucunya, cucu mendoakan kakek neneknya. Cicit mendoakan mbah buyut mendoakan cicitnya. Coba mulai berdoa, ada kuasa. Firman Tuhan berkata dari kesempatan untuk berdoa, mulai berdoa. Suami kepada istri, doa. Tuhan, aku berdoa buat istriku. Aku berdoa Tuhan, beristriku terus Tuhan berkati, Tuhan sertai. Beri kekuatan, beri kesehatan. Menjadi pendoa syafaat, menjadi penolong buat aku. Jadi kekuatan bagi aku, mengingatkan aku, menegur aku. Tuhan, aku rindu supaya istriku gak celometan, gak nyaci maki aku, gak mengutuk aku, gak memaki aku. Tetapi biar istriku mengucapkan kata-kata berkat, mengucapkan kata-kata yang mulia dan sedap didengar. Istri-istri berdoa buat suami, Tuhan, aku berdoa buat suamiku yang sedang bekerja, yang mencari nafkah. Mungkin hari ini sedang ada masa sukar, mungkin hari ini sedang ada masa sukar. Aku berdoa dari tempat di mana aku berada, Tuhan memberkati pekerjaan suamiku. Tuhan memberkati kesehatan suamiku. Biar suamiku walaupun jauh, dia tetap setia dan berintegritas. Biar tetap dia mengingat bahwa di rumah ada istri dan anak-anaknya. Dijauhkan sekali dari segala pencobaan iblis. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Aku percaya Tuhan pakai suamiku dengan heran, dengan dahsyat dan ajaib. Menjadi kepala keluarga yang berhikmat marifat bagi keluargaku. Silakan saudara doa. Orang tua kepada anak, Tuhan aku berdoa bagi anak-anakku. Aku percaya Tuhan anak-anakku dipakai Tuhan dengan heran dan ajaib dahsyat. Sekolahnya dibuat berhasil dan beruntung. Dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Dijauhkan dari segala yang najis, yang cabul, yang zina. Dijauhkan dari segala hal yang jahat. Tuhan menyertai anak-anakku. Ditemukan juga dengan orang-orang yang baik. Ditemukan juga dengan pasangan yang baik. Sehingga ditemukan dengan pasangan yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua dan mengasihi dia. Silakan saudara berdoa, anak-anak berdoa. Tuhan, aku berdoa buat orang tuaku, pekerjaan orang tuaku, kemesraan orang tuaku, kesehatan orang tuaku, perlindungan buat orang tuaku. Kalau ada konflik Tuhan, ada damai sejahtera-Mu bagi orang tuaku. Sehingga orang tuaku bisa damai dan rukun. Biar orang tuaku bisa, Tuhan, ada penyertaan Tuhan di tengah-tengah orang tuaku.
Mertua berdoa buat menantu Tuhan. Kami berdoa buat menantu-menantu kami. Biar menantu-menantu kami menjadi menantu-menantu yang hormat patuh kepada orang tua dan mertuanya. Mengasihi orang tua dan mertuanya. Mengasihi pasangannya. Dan menjadi rukun. Menantu-menantu juga berdoa, Tuhan kami berdoa juga buat mertua kami. Biar mertua kami hikmat marifat ada. Jangan hanya datang untuk mencaci memaki. Jangan hanya datang untuk membanding-bandingkan kami. Jangan hanya datang untuk mengutuk-ngutuk kami. Tapi mertua kami datang, orang tua kami datang memberkati keluarga kami, menguatkan keluarga kami, mendoakan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakek kepada cucu, kakek nenek kepada cucunya. Tuhan kami berdoa bagi cucu-cucu kami menjadi cucu-cucu yang hormat kepada orang tuanya, menjadi cucu-cucu yang hormat kepada leluhurnya, menjadi cucu-cucu yang mengasihi taat kepada orang-orang tuanya. Dan cucu-cucu juga berdoa bagi kakek nenek. Kami berdoa Tuhan buat kakek nenek kami sehat, panjang umur, sembuh dari penyakit-penyakitnya. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi keluarga besar kami. Ada kasih mesra, ada kasih sayang bagi keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan, doa orang percaya besar dan dahsyat kuasanya. Doa orang benar, dahsyat dan besar kuasanya. Saudara terus berdoa, saya beri waktu beberapa menit. Silakan saudara doa. Ambil waktu untuk berdoa. Silakan. Sekali lagi kalau saudara suami istri, peluk istri saudara. Tenang, yang lain merem kok saudara. Tidak usah pedulikan yang lain. Rangkul, dekap mereka. Mulai katakan kata-kata yang mulia, kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang manis, kata-kata yang membangkitkan. Oh rapasyidikara lamalan. Tuhan hamba berdoa buat Yestoya. Keluarga-keluarga dipulihkan. Dan setelah ini hambamu mendengar tidak ada kasus perceraian. Yang ada kasus pemulihan di gereja ini. Sebagaimanapun apa yang terjadi, kami mengusahakan tidak ada cerai dalam nama Yesus. Kami masih percaya Roh Kudus Engkau sanggup memberi damai sejahtera. Engkau sanggup memberi penghiburan. Engkau sanggup merubah orang sekalipun. Engkau sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Biar di tempat ini pemulihan-pemulihan terjadi. Pemulihan-pemulihan terjadi. Ini yang kami rindukan ya Tuhan. Ini yang kami inginkan ya Tuhan. Ada pemulihan-pemulihan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap doa yang sudah kami ucapkan Engkau mendengar dan menjawabnya. Dan oleh sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sedih sudah dihiburkan, yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah, yang terikat sudah dilepaskan, yang terbelenggu sudah dibebaskan. Dan kami percaya Tuhan sampai detik ini mujizat masih terjadi. Dan kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita berkata amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali duduk. Haleluya.